bangkit berdiri, kita menyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Penuh dengan ucapan puji syukur Tuhan. Di hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk merayakan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Udara yang baik Tuhan Yesus, tempat yang baik untuk kami beribadah Tuhan. Kau berikan kami semua kesehatan Tuhan Yesus. Haleluya. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus dalam segala keterbatasan kami Tuhan di hari raya ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Hikmat marifat daripada-Mu, damai sukacita serta penyertaan-Mu Tuhan Yesus tetap ada. Damai Natal bersama dengan kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami hari ini adalah ibadah yang diurapi Tuhan, ibadah yang membawa sukacita karena Kau sudah lahir bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua kami yang mengambil bagian di dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus.
dari mulai pemain musik, overhead, puji-pujian semua Tuhan Yesus. Amat terlebih Tuhan Yesus, hamba-Mu sebentar yang akan membawakan firman-Mu. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk saudara kami mungkin yang masih dalam perjalanan, tibalah di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, biar kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin mulai acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita berdiri. Terima sukacita surga, itulah kemuliaan bagi jiwa. Kita terima kehadiran Tuhan, sukacita surga yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita dimenangkan atas kelahirannya, kita dimenangkan untuk segala yang telah Dia berikan bagi saya dan saudara. Karena cinta Dia ada untuk saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Terima sukacita surga. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Dia mati untuk kami, Dia bangkit buat saya dan saudara. Amin, haleluya. Dia
Dengan dia lahir memberikan kemenangan bagi saya dan saudara yang tadinya tidak berarti apa-apa boleh berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah pada saat ini kita boleh menghargai pengorbanan Tuhan. Kita boleh menghargai kelahiran Tuhan dengan kita berjaga-jaga karena sudah tiba saatnya hari-hari terakhir. Haleluya. Ini saatnya kita bersedia menghadapi kehidupan sekarang. Jangan pernah kita takut karena Tuhan ada bersama saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ini saatnya kita bersedia, berjaga-jaga, berdoa. Ini saatnya kita bersedia. Yesus hadir datang. Ini saatnya kita bersedia, berjaga-jaga, berdoa. Ini saatnya kita bersedia. Yesus hadir datang. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa, tiba saatnya kita akan menghadap kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang saudara dan saya lakukan saat ini, biar boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah kita akan terpanggil pada saat dia datang nanti? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang saya dan saudara sudah lakukan, bagaimana kita persiapkan diri kita menghadapi kedatangan Tuhan. Karena tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tapi hanya yang berkenan kepada Dia, itulah yang akan Dia ajak masuk dalam surga. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya perlu kita menyanyikan lagu yang mengatakan hari ini terakhir. Haleluya. Mungkin lagu ini lagu baru, lagu lama yang belum pernah di tempat ini, tapi dalam lagu ini boleh menjadi kekuatan saya dan saudara bahwa kita harus siap mempersiapkan diri kita menghadapi kedatangan Tuhan. Karena tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi hanya yang berkenan kepada Dia, itulah yang akan masuk dalam surga. Haleluya. Namanya dari orang katakan tiba saatnya
tulisan doa. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini tiba saatnya ya Bapa. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau berarti Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bukan ya di balik firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Pada malam saat Yesus dilahirkan, Yesus dilahirkan di dalam sebuah kandang yang kotor. Dia dibaringkan di dalam sebuah palungan tempat makanan binatang. Tetapi pada malam itu Allah mengutus malaikatnya kepada para gembala yang ada di padang, yang sedang berjaga-jaga menjaga kawanan domba pada malam yang dingin, sunyi senyap. Pada saat itulah berdirilah seorang malaikat Tuhan, kata Lukas pasal 2. Berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan kemuliaan Allah. Pada saat itu para gembala begitu takut. Tetapi karena mereka dalam keadaan berjaga, mereka takut karena melihat ada cahaya yang terang benderang pada malam itu. Karena malaikat surga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita. Berita apa yang disampaikan malaikat itu? Berita kesukaan bagi segala bangsa. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, dia katakan, jangan takut, kata malaikat itu. Jangan takut, aku memberitakan kabar kesukaan bagi segala bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Engkau akan menjumpai seorang kanak-kanak dibungkus dengan kain lapin, terbaring di dalam palungan. Para gembala menyambut berita itu dengan sukacita. Tadi kita nyanyikan, kita surga. Sukacita, kita surga memberikan sukacita. Berita kelahiran Yesus memberikan sukacita bagi dunia ini, bagi segala bangsa. Para gembala yang sedang menjaga kawanan domba, mereka mendengar berita kelahiran Yesus, mereka sambut dengan penuh sukacita. Lahirnya Sang Juru Selamat memberikan berita sukacita bagi dunia. Walaupun kita merayakan Natal dalam keadaan keadaan keterbatasan. Tetapi sukacita dari Kristus Yesus
kita sebagai gereja Tuhan pada hari-hari. Orang di luar sana, mereka susah. Tetapi buat kita gereja Tuhan ada sukacita yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara, saat kita merayakan Natal, Yesus datang ke dalam dunia ini. Misinya bukan hanya lahir, saudara, tapi nyanyian ini, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit bagi kita semua. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya lahir, tetapi untuk menjadi sang juru selamat, sang penebus dosa. Untuk dia menebus dosa kita, tidak ada jalan lain selain dia harus naik ke atas kayu salib. Amin, saudara. Dia harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara-saudara, itulah misinya Yesus untuk menyelamatkan dosa seisi dunia. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Hidup itu pilihan, katanya. Kalau kita percaya, kita dapat kehidupan. Kalau kita tidak percaya, itu berarti kebinasaan, kematian kekal. Nah, saudara-saudara, pada malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus sempat bersama dengan murid-murid dalam satu perjamuan malam. Setelah itu, saudara-saudara, Yesus mengajak murid-muridnya masuk ke taman Getsemani. Biasa Yesus menyendiri bersama-sama dengan murid-muridnya ke taman Getsemani untuk apa, saudara? Yesus membawa murid-muridnya. 11 murid, udah tinggal 11 pada waktu itu, saudara. Waktu Yesus mengajak murid-murid ke taman Getsemani udah tinggal 11. Yang satunya udah ikut bersama rombongan yang lain. 11 murid masuk ke taman Getsemani. Kepada yang baru masuk, baru nggak jauh dari pintu gerbang, dari gerbang taman Getsemani, pintu masuk taman Getsemani, Yesus berkata kepada 8 muridnya, kamu tunggu di sini. Kami akan masuk ke tempat yang lebih dalam lagi, ke dalam taman itu. Lalu Yesus, Yakobus, Yohanes dan Petrus masuk ke dalam taman Getsemani agak dalam. Setelah agak dalam, Yesus berkata kepada 3 muridnya, berdoalah kamu, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Tema kita mengambil tema Natal tahun 2020 ini, berjaga-jagalah dan berdoa. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh berkehendak, terjemahan lama katakan. Terjemahan baru dikatakan roh itu penurut, katanya, tapi daging lemah. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga, berdoa bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena Yesus sudah merasakan sedikit waktu lagi, tinggal beberapa jam lagi, dia akan terpisah dengan murid-murid. Yesus merasakan berat, Yesus merasakan beban untuk berpisah dengan murid-murid. Tetapi murid-murid pada waktu itu, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, mereka disuruh, Tuhan bilang,
Kemudian Yesus datang lagi kepada murid-murid. Yesus dapati murid-murid lagi apa, saudara? Tidur. Sampai 3 kali Yesus datang kepada murid-murid, mereka lagi tidur. Yesus suruh mereka berjaga-jaga karena apa? Sebentar lagi mereka akan dikejutkan dengan satu peristiwa yang membuat mereka menjadi syok. Tapi kalau mereka dalam keadaan berjaga, mereka kaget tetapi nggak membuat mereka syok. Rupanya di dalam untuk kita bisa berjaga bersama dengan Tuhan, saudara, butuh satu apa? Satu beban, satu pergumulan. Yesus dalam pergumulan, Yesus mau berpisah dengan murid-murid, dia bergumul, dia berdoa. Saya ingat waktu Bapak Gembala hari-hari terakhir sebelum Bapak Gembala dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Hari-hari terakhir itu saya nggak bisa tidur, saudara. Tidur sebentar tak bangun lagi, tidur sebentar tak bangun lagi. Karena apa? Dalam pergumulan. Saya bergumul untuk yang sakit, saya bergumul untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itulah yang membuat saya jadi ada rasa beban, saudara. Itu yang membuat saya selalu bergumul, saya selalu berjaga-jaga. Sebab itu pada saat Bapak Gembala dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak di sorga, saya dapat rasakan, karena saat itu saya sedang berdoa. Pada saat dia diambil sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, saya merasakan ada sesuatu yang hilang, saudara. Karena dalam keadaan berjaga, ada doa yang saya naikkan kepada Tuhan pada waktu itu. Saya bilang, Tuhan, Tuhan berkehendak, hambamu Tuhan panggil Tuhan. Tuhan kuatkan kami semua. Tuhan tolong kuatkan kami semua. Kalau sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan, karena itu kekuatan dari Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Itulah yang saya gumuli dari saat Bapak Gembala keadaan sudah menurun sampai hari ini. Saya masih bergumul kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pergumulan membuat kita bisa berjaga. Murid-murid karena merasa nggak ada pergumulan, dia tidur. Tuhan bangun, berjaga, tidur lagi. Sampai pada akhirnya mereka, Yesus bilang, sekarang sudah saatnya bangun. Karena sudah saatnya anak manusia akan diserahkan. Lalu masuk itu rombongan. Saya percaya pada saat rombongan itu masuk dengan membawa pentungan, dengan membawa sepedang, dengan membawa obor, rombongan yang besar, satu rombongan yang besar. Murid-murid yang 8 orang itu udah lari kucar kacir, saudara. Karena apa? Takut. Yang 3 ini, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidur. Saat rombongan itu masuk mau menangkap Yesus, mereka langsung kucar kacir. Yang tak tinggal siapa? Saudara ingat? Petrus dia cabut pedangnya, dia penggal telinganya Malkus, hamba imam besar. Karena apa? Emosinya yang muncul. Saudara, kalau
kalau kita berjaga-jaga, Tuhan memberikan kita ketenangan. Amin, saudara. Ada ketenangan tuh. Kalau kita, kan minggu lalu dikatakan kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, Tuhan berikan kita ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Mazmur 62, Mazmur 63 ayatnya yang pertama kata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita mendekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Murid-murid disuruh berjaga, mereka nggak sanggup berjaga. Tapi pada saat Yesus akan ditangkap, rombongan itu sudah masuk. Petrus pun marah, dia emosinya memuncak, dia potong telinganya Malkus. Akhirnya karena emosinya yang muncul, hilang kontrol. Penguasaan diri udah nggak ada. Roh penguasaan diri nggak ada. Kalau kita lihat buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 22-23, salah satunya adalah penguasaan diri. Kasih, sukacita, perdamaian, kesabaran, dan seterusnya. Terakhir dia katakan penguasaan diri. Kalau terjemahan lama katakan tahan nafsu. Nah, terus pada saat menghadapi itu, murid-murid takut. Murid-murid kaget, lalu takut mereka. Terjadi kegoncangan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka pikir yang mereka harapkan Yesus sebagai sang juru selamat, tapi kok ditangkap, mereka pikir. Mereka pikir Yesus itu akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk melepaskan mereka dari penjajahan Roma, tapi membebaskan manusia dari belenggu dosa yang mengikat manusia. Lebih itu dosa kan daripada penjajahan Roma, bukan? Dosa seluruh umat manusia. Dosa seisi dunia. Bukan cuma melepaskan mereka dari penjajahan Roma, sebab pada waktu itu mereka sedang dijajah dengan Roma, kekaisaran Roma. Nah, saudara, maksud Yesus mereka berjaga-jaga supaya mereka dapat tahan, dapat siap sedia dalam menghadapi situasi keadaan apapun juga. Karena mereka tidak berjaga-jaga sehingga mereka tidak siap. Lalu bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini? Apakah firman Tuhan itu, pesan Yesus berjaga-jaga dan berdoa itu berlaku juga buat kita gereja Tuhan pada akhir zaman ini? Saudara, kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-3. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Kalau terjemahan lama dia berkata perhatikanlah. Nah, itu ada warning di situ. Perhatikanlah, ada peringatan di situ, saudara. Pada akhir zaman katanya akan datang masa yang sukar. Pada akhir zaman. Saudara, Rasul Paulus pada saat dia menulis surat ini surat ditulis pada tahun 66. Suratan Timotius ini ditulis oleh Paulus pada tahun 66 setelah Yesus. Yesus mati tahun 33 setengah. Paulus menulis surat ini tahun 66, berarti setelah 3,5 tahun dari kematian Yesus. Paulus mendapat visi, mendapat vision, mendapat penglihatan tentang hari yang terakhir. Dia katakan di sini, pada hari-hari yang
dapat penglihatan di Pulau Patmos tentang kitab Wahyu. Dia dapat penglihatan, lalu Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lihat, tulis. Nah, seperti Paulus ini. Apa yang Paulus lihat, vision, apa penglihatan yang Tuhan kasih lihat, vision yang Tuhan berikan kepada Paulus tentang hari-hari yang terakhir, Tuhan bilang tuliskan itu. Menjadi suratan, menjadi kitab. Buat gereja Tuhan pada akhir zaman. Firman Tuhan katakan pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Zaman Paulus belum. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan yang hidup pada hari-hari yang terakhir. Kita sebagai gereja Tuhan menghadapi masa yang sukar. Walaupun kita menghadapi masa yang sukar, tetapi damai sejahtera Allah tetap hadir di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita masih ada di dalam pertolongan Tuhan. Walaupun kita hidup pada masa yang sukar. Bicara tentang kesukaran, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu. Kalau di dalam kitab Wahyu itu ada kuda hitam, kuda merah, kuda putih, kuda kelabu. Ada 4 warna kuda di situ. Pertama, kuda hitam. Kuda hitam itu bicara tentang kematian. Kuda merah itu bicara tentang peperangan, kelaparan. Itu di situ juga ada kematian. Lalu bicara tentang yang ketiga, kuda putih. Kuda putih di sini bicara tentang apa? Kebangunan rohani. Tapi ada gereja lain yang menafsirkan kuda putih ini bicara tentang antikristus. Tapi waktu kami di sekolah dulu, kami belajar, guru kami menerangkan kuda putih ini berbicara tentang kebangunan rohani. Kalau kita lihat dari waktu tahun mundur ya, mundur ke belakang, tahun 80 sampai tahun 2000 itu zaman-zaman kebangunan rohani. Kebangunan pada tahun 80 sampai tahun 2000 itu kebangunan rohani besar-besaran. Dan saya dapat merasakan itu. Bayangin, saya mengajar anak-anak sekolah minggu umur 7 tahun sampai 9 tahun. Saya ajak mereka menyembah Tuhan. Baru mereka menyembah Tuhan, mereka sudah dijamah oleh Roh Kudus. 10 anak yang saya layani, 8 anak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang tua dari anak-anak itu kebanyakan bukan anak-anak. Tetapi anak-anak ini dijamah oleh Roh Kudus. Dan saya rasakan itu memang kebangunan, tahun-tahun kebangunan rohani itu tahun 82-an. Sampai kepada tahun kami sudah menikah di sini, tahun 80, tahun 90-an masih dapat kami rasakan itu. Roh Tuhan, kebangunan rohani besar-besaran terjadi. Saya nggak bicara di tempat lain, di tempat ini. Bagaimana Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita bisa bayangkan saat kami berdoa, orang-orang melihat ada api katanya turun dari langit. Ada api turun dari langit hinggap di atas rumah ini. Lalu kami semua sedang berdoa dengan aduh enak sekali. Mereka bilang apa? Tetangga sini bilang,
rumah Pak Ruli itu ada api katanya, di atas itu api dari langit turun katanya, hinggap di atas genteng, turun ke atas genteng, tapi kok nggak kebakaran ya? Semua nggak kelihatan kepanasan, semuanya lagi pada duduk berdoa. Itu tahun 90-an. Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Itu kuda putih. Itu yang bicara tentang kuda putih. Lalu terakhir kuda kelabu. Kalau terjemahan baru, kalau terjemahan lama dibilang kuda kelabu. Terjemahan baru dibilang kuda kuning, hijau kuning. Itu bicara tentang apa? Kuda kuning, kuda kelabu. Saya pakai terjemahan lama yang gampang menyebutnya. Kuda kelabu ini bicara tentang apa? Sampah. Saudara tahu sampah? Sampah itu penyakit. Penyakit menular. Penyakit yang berbahaya. Penyakit yang mematikan. Saudara, saat ini corona berbahaya nggak? Hanya korban yang sudah ditelan sama corona, bukan? Waktu dulu flu burung, termasuk sampah, ya kan? Banyak juga korban. Lalu kalau zaman flu burung, kita masih bisa kebaktian biasa. Yang penting kita jaga makan aja, pray makan ayam. Karena takut flu burung katanya. Sampai waktu itu gembala di Bogor punya burung banyak, burungnya mahal-mahal, saudara, dibagiin ke orang saudara, karena apa? Takut flu burung. Kata bapak gembala, itu burung mahal-mahal dibagiin ke orang, kok kita nggak dibagi ya, katanya. Burung mahal semua dibagiin ke orang, karena apa? Takut flu burung. Lalu flu babi, pokoknya yang penting flu burung, flu babi kita fry aja makan babi, fry aja makan ayam, aman, kebaktian masih tetap berjalan. Sekarang itu si corona, saudara. Si corona cukup membuat seluruh bangsa di dunia ini kalang kabut, iya nggak saudara? Bangsa sedunia loh. Kalau flu burung, flu babi mungkin di Indonesia aja kali. Tapi ini sedunia geger. Karena apa? Ya sangat berbahaya. Lebih bahaya dari flu burung, lebih berbahaya dari flu babi. Terjadi pada mana? Pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Saat kita ada saat ini, saudara. Kita yang sedang menjalani saat ini, kita yang hidup pada akhir zaman ini, kita mengalami apa yang namanya flu-fluan itu. Sebab itu kita harus berjaga, kata firman Tuhan. Untuk kita siap sedia. Kalau dengan kita berjaga, kita dapat tahu. Nggak kaget. Ada flu burung. Kalau orang-orang kan kaget, saudara. Kalau kita, karena kita berjaga, kalau berjaga itu berarti kita buka mata, buka telinga. Buka mata, baca lebar-lebar. Baca firman Tuhan baik-baik. Firman Tuhan sudah menuliskan. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, di mana kuda kelabu itu sedang berjalan pada hari-hari ini, yaitu sampar sudah dicurahkan di dunia ini. Ini sampar sudah mendunia. Bukan satu bangsa, dua bangsa aja, tetapi seluruh dunia mengalami ini. Sebab itu kita harus berjaga menghadapi si corona.
kita harus ikut aturan. Dia berhasil. Saya berpikir si corona ini keterlaluan. Dia berhasil membuat kita sempat tidak bisa beribadah. Iya nggak saudara? Ya kan? Dia sempat berhasil menghalangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi walaupun kita dihalangi untuk beribadah bersama-sama, Tuhan kasih kita jalan keluar. Amin. Lewat teknologi, lewat ibadah online, kita masih tetap bisa dengar firman Tuhan. Kita masih bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sekarang ada kelonggaran. Puji Tuhan. Tetapi kita harus tetap ikut aturan untuk berjaga-jaga. Kita tetap harus berjaga-jaga, katanya. 3M. Apa tuh, saudara? Menjaga jarak, memakai masker, Saya berpikir itu kadang-kadang bisa membuat kita jadi repot ya. Kita memuji, sekarang contohnya kita memuji Tuhan. Biasa kita memuji Tuhan dengan suara keluar, sekarang teredam. Ya nggak, saudara? Teredam sama masker. Dan suara kita untuk memuji Tuhan nggak bisa bebas keluar karena teredam sama masker. Kemana-mana kita harus pakai masker. Nggak ada kebebasan. Kita dibatasi di dalam segala sesuatu. Bola-balik harus cuci tangan. Saya kadang-kadang malas cuci tangan. Saya kok di tempat obat tetes saya taruh ini, saudara. Daripada bola-balik cuci tangan dingin. Bola-balik ke kamar mandi dingin. Saya pakai ini. Dan di dalam kita harus mentaati peraturan. Protokol kesehatan supaya kita tidak tertular dan tidak menulari orang, bukan? Nah ini saudara-saudara, tapi ada kebaktian dibatasi. Kemarin di TV dibilang Natal cuma 50 orang. Ada lagi Natal cuma 20 orang. Saya dengar di TV kan. Saya berpikir, sekarang kebaktian Natal dibatasi. Oke. Orang-orang pada takut hadir ibadah. Takut sama si corona. Tapi anehnya, kebaktian takut sama corona. Tapi jalan-jalan gak takut sama si corona. Seorang hamba Tuhan, dia nulis di Instagramnya, dia bilang, saya bingung sama anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Kebaktian takut sama corona, katanya. Tapi jalan-jalan, pelesir ke luar negeri, kemana, nggak takut sama corona. Padahal kalau kita beribadah, firman Tuhan katakan kita menerima janji Tuhan, ya nggak, saudara? Dalam surat Timotius katakan, dalam Timotius pasalnya yang ke-6 dikatakan di situ, dan kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima janji Tuhan, janji kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Ada kehidupan kalau kita beribadah kepada Tuhan. Kebaktian takut, tapi jalan-jalan nggak takut sama si corona. Siang malam saya doakan tempat ini. Saya bilang, Tuhan tolong lingkupi tempat ini, bungkus tempat ini dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Jauhkan daripada segala bibit-bibit penyakit, jauhkan daripada segala virus-virus, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi tempat ini, supaya umat Tuhan dapat dengan nyaman beribadah kepada Tuhan. Kalau di luar, ya urusannya beda lagi. Ya nggak, saudara? Di luar urusan saudara. Kalau saudara jalan-jalan, itu urusan saudara. Di tempat ini saya berdoa supaya Tuhan lingkupi. Dan juga kan saya setiap akhir ibadah saya doakan saudara. Saudara, kita berpisah satu dengan yang lain, Tuhan lindungi, iya kan?
Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bungkus dengan kemuliaan Tuhan. Kembalikan kami pada minggu depan untuk kami beribadah bersama. Untuk apa? Kita mengucap syukur buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga pada hari-hari yang terakhir. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Ini si corona sudah berhasil menghalangi umat Tuhan untuk beribadah. Akan terus dia berlanjut lagi, saudara. Sampai pada klimaksnya dia akan menguasai bumi ini, saudara. Tapi buat gereja Tuhan, saudara dan saya, kita yang berjaga-jaga, kita yang berdoa, Tuhan akan singkirkan kita ke tempat yang aman. Kita ada di dalam tempat perlindungan Tuhan. Berjaga-jaga, bukan cuma berjaga-jaga aja, tapi kita juga harus berdoa. Saudara percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa? Saudara percaya nggak? Doa itu apa itu? Doa itu punya kuasa. Kita lihat di dalam Yakobus. Yakobus pasalnya yang Yakobus pasalnya yang ke Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Coba ada yang bisa bantu saya? Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, terima kasih. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, di situ dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar apa? Kuasanya. Berarti doa itu punya kuasa. Amin, saudara. Doa itu punya kekuatan. Di dalam kita berjaga-jaga, kita juga harus berdoa. Dikatakan ora et labora, berdoa dan berusaha. Harus klop, harus apa? Bergandengan tangan, harus imbang. Kita perlu berjaga-jaga untuk menjaga kesehatan kita. Juga kita perlu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Minggu lalu kita melihat di dalam Markus pasal 5 ayat 30. Pada saat perempuan itu menjamah ujung jubah Yesus, Yesus katakan, Yesus merasakan ada kekuatan yang mengalir dari tubuhnya. Langsung mengalir kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu sembuh dari sakit. Saat kita berdoa, dikatakan ayat ini katakan besar kuasanya. Kenapa? Saat kita berdoa itu, doa itu mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa yang besar. Karena saat kita berdoa, kita menyerap kekuatan dari Tuhan. Ibarat HP, waktu kemarin saya umpamakan seperti HP yang lowbat perlu dicas. Kalau HP itu udah dicas berarti HP itu udah punya tenaga, bukan? Udah punya kekuatan, udah punya apa untuk untuk aktif lagi, untuk on lagi. Tetapi kalau dia lowbat dia nggak ada kekuatan, mati. Lama-lama mati, saudara. Tapi kalau dia sudah dicas dia kuat, on lagi, saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berdoa berarti kita ngecas kita menyerap kekuatan dari Tuhan. Saat kita menyerap kekuatan dari Tuhan,
segala masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini dapat terselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tolong kepada kita semua. Biarlah kita mau berjaga-jaga pada hari-hari yang terakhir ini. Karena kita tahu waktu kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ini kehadiran si corona ini memberikan tanda bagi kita bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Pada hari-hari ini seorang teman satu angkatan saya, dia rajin sekali nyatetin, saudara. Setiap hamba Tuhan yang Tuhan panggil pulang, dia katakan, dia WA kita yang satu angkatan itu kan dikasih tahu Rani yang baca. Dia bilang sudah 90 hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil pulang tahun 2000 ini. Saya bilang banyak juga ya. Saya bilang sama si Rani, iya tuh Om Sam katanya yang hitungin katanya. Rajin dia hitungin, saudara. Setiap hamba Tuhan yang ini, ya catat cewek itu yang Tuhan sudah panggil, dia catat. Ternyata dijumlahin sebenarnya tahun 2000 ini sudah 90 hamba Tuhan yang Tuhan panggil pulang. Ada yang karena memang tua, ada yang karena sakit, ada yang memang kena corona, macam-macam tuh, saudara-saudara. Itunya, saudara. Hari-hari terakhir, firman Tuhan bilang ada 2 orang di ladang. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Di ladang berarti di ladang Tuhan. Sama-sama sedang melayani Tuhan. Ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Itu terjadi pada saat mana? Hari-hari terakhir. Sebab itu kita mau bersiap sedialah menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau kita siap sedia, kita mau tetap berdoa, saudara-saudara, apapun yang terjadi, Tuhan pasti beri kita kekuatan. Amin, saudara. Tuhan berikan kita pertolongan, Tuhan berikan kita jalan keluar. Contohnya pengalaman saya, Ibu Lisa. Saya berpikir Ibu Lisa, bayangin, waktu suaminya Tuhan panggil pulang, Chelsea umur 4 tahun. Ya Lis ya? Iya. 4 tahun. Sekarang Chelsea berapa tahun? 17 tahun. 13 tahun. Ibu Lisa harus menjalani kehidupan, membiayai anak, mensekolahkan anak, membesarkan anak, single parent. Tapi dengan pertolongan Tuhan, karena dia setia kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, Tuhan berkati. Sehingga sampai saat ini Chelsea nggak kekurangan suatu apapun, ya Chelsea. Puji Tuhan. Itu membuktikan pemeliharaan Tuhan. Sebelum papanya meninggal, waktu papanya sakit, kami sempat nengok di karya bakti ya. Dikatakan begini, Om, Tante, Denny titip Lisa sama Chelsea ya. Bilang, Den, jangan ngomong begitu, saya bilang gitu. Percayalah Tuhan tolong, saya bilang gitu. Tuhan sembuhkan, saya bilang gitu. Bapak Gembala juga bilang begitu. Iya, maksudnya katanya gitu. Kalau Tuhan panggil Denny udah tenang. Karena Denny udah titipin Lisa sama Chelsea sama Om Tante. Di situ saya menangis. Dan percaya Tuhan pasti tahu. Kalaupun Tuhan panggil Denny, saya bilang begitu. Kalaupun Tuhan panggil Denny, tuh percaya Tuhan pasti tolong Lisa, Tuhan pasti tolong Chelsea. Sampai saat ini saya melihat mereka tidak kurang suatu apapun karena pertolongan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena mereka setia. Bukti penyertaan Tuhan, bukti Allah Immanuel yang menyertai orang yang percaya. Kalau Dia menyertai
menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita. Amin, saudara. Sebab itu kita mau tetap berjaga-jaga. Kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Allah yang Immanuel itu. Allah Immanuel itu Allah yang baik. Allah yang memelihara kita. Allah yang memberkati kita. Allah yang menolong kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi satu hal yang kita tahu. Kalau kita tetap berjaga, kita tetap berdoa, Tuhan pasti tolong kita. Sebagaimana Tuhan tolong kita tahun 2020, Tuhan juga akan tolong kita dalam tahun 2021. Walaupun banyak hal yang kita hadapi, Tuhan berikan kita jalan keluar. Tuhan berikan kita pertolongan. Bahwa Allah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita jangan jauh dari Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam. Saya nyanyikan itu lagi. Yang berkata. Hanya dua kali. Tolong aku sebelum. Tolonganmu. Itu ajaib ya. Hatiku tenang tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku.
Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami naik ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan Yesus. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh kami bawa ke rumah kami masing-masing, boleh bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami semakin dekat kepadamu dan menuruti semua firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami lebih dekat lagi kepadamu, supaya kami berjaga-jaga di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami lebih mendekatkan diri kami lagi kepadamu, supaya kami lebih berserah lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tahu keberadaan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai lagi hamba-Mu lebih heran Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan, Engkau sembuhkan dia, berikan kesehatan yang sempurna ya Bapa, sehingga dia boleh Tuhan lebih leluasa lagi untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami satu persatu yang ada di tempat ini ya Bapa, sehingga dengan pulangnya kami nanti ke rumah kami masing-masing, kami tidak sia-sia Tuhan, kami membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lanjutkan Tuhan ibadah kami dengan kami memberikan korban persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, besar kecilnya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami. Dan untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami Yesus, Engkau tahu dari hati kami yang paling dalam, dan juga Tuhan kami memiliki apapun Tuhan Yesus, Engkau tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sebab penjelasan kita menyanyikan lagu yang mengatakan percaya saja, percaya saja, percaya dan kita benar. Amin. Di saat tempat ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sama-sama lagu Malam Kudus. Bisa kami berdiri. Lagunya kalau balik. Sumisanya
Tiba pada acara perayaan Natal, kita akan saksikan persembahan pujian dari sekolah minggu secara virtual. Puji Tuhan. Lampunya mati. Lampu depan mati.
siapa nggak ikut nyanyi itu lagi belakang? Yang lagi main HP. Yang main HP. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, dilentangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, dilentangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat belakang, jalan serta Yesus jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Itu tadi gayanya cucu-cucu. Tapi ini Blackpink Bogor. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya persembahan pujian dari kaum wanita. Wanita itu ya yang pemuda, remaja, wanita, pokoknya merasa wanita, tidak usah maju ke depan, tapi kita bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita menyanyikan lagu yang ada di slide di atas. Hari ini ialah hari Natal. Haleluya. pujian dari kaum pria, silakan berdiri di tempat semuanya, mau yang pemuda, remaja, mau yang merasa pria berdiri di tempat. Kita nyanyikan lagu yang ada di slide aja. Selamat datang Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh pakai Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang murka. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia.
dari sekolah minggu, dari kaum wanita, dan dari kaum pria. Tiba saatnya kita selesaikan ibadah pada siang hari ini. Kita akan ada dalam pengumuman. Pengumuman akan ditampilkan di slide. Tanggal 27 Desember dan 1 Januari ibadah online. Kemudian tanggal 3 Januari 2021 ibadah seperti biasa jam 10 pagi. Untuk pelayanan tanggal 3 Januari, WL Bapak Freddy, LED Frisda penyemprotan Hansa. Puji nama Tuhan. Mungkin Ibu Gembala menambahkan. Ada penambahan pada tanggal 3 Januari nanti ada perjamuan snack, perjamuan kasih tapi dalam bentuk snack setelah ibadah tentunya. Puji nama Tuhan. Mungkin Ibu menambahkan? Oh iya. Kita rencana ada penukaran kado hadiah, indeksnya minimal 30.000, kemarin disepakati 30.000. Nah, jadi satu kado 30.000, terserah dalam satu keluarga, mau satu orang mau satu kado kayak mau 10 kado, pokoknya minimalnya 30.000, tidak boleh makanan ataupun minuman. Nanti kita tukeran di sini dengan catatan dibungkus sama kertas coklat. Kadonya dibungkus dengan kertas coklat. Nanti kan kita kasih nomor dan nanti akan diundi sesuai dengan nomor yang kita dapat. Jadi nanti tanggal 3 Januari ada perjamuan kasih setelah ibadah dan cross kado, pertukaran kado, indeksnya minimal 30.000, tidak boleh makanan ataupun minuman. Terserah dalam satu keluarga, misalnya kayak saya berempat, saya mau ikut 2 atau saya mau ikut 1 nggak apa-apa. Nggak diwajibkan harus sesuai dengan jumlah keluarga, nggak juga. Jadi ya kita mau kasih berapa terserah. Kayak Bu Lisa berdua mau kasih 10 juga nggak apa-apa gitu. Mau bawa 10 kado Bu Lisa nggak apa-apa. Padahal cuma berdua. Jadi nggak tergantung indeks keluarga. Ya nggak bisa gitu maksudnya. Kalau dia 2, dia akan ngambil 2. 10 akan ngambil 10 yang saya suka. Ya, jadi kalau terjadi, jadi kita mengambil kado sesuai dengan yang kita bawa. Dan kita bawa 2, ya kita ngambil 2. Jadi pas di saat dikocok ya. Misalnya saya bawa 4, nanti saat ditukar saya ngambil 4 kado karena saya bawa 4 kado. Kalau misalnya bisa bawa 1 kado gitu ya, dia hanya bisa ngambil 1 kado pada saat penukaran kado. Itu aja pengumumannya, dengan catatan dibungkus dengan kertas coklat sampul, karena kalau kertas koran susah dapetin korannya sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ada lagi penambahan di penambahan? Udah itu aja. Ya. Setelah kita semua bagian ready, kita akan masuk ke Karena ini hari Natal, saya ingin kita nyanyi sama-sama itu Selamat Hari Natal. Sebelum kita tutup di dalam doa, yuk sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Selamat Hari Natal. Di belakangnya kita nomor Tuhan memberkati. Oke, yuk. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati.
Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tinggal beberapa hari lagi kami akan tinggalkan tahun 2020 ini. Kami akan memasuki tahun 2021. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan dalam kami menghadapi tahun yang baru Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang sudah tolong kami sepanjang tahun 2020 Tuhan. Tuhan juga tolong kami Tuhan, untuk kami dapat memasuki Tuhan Yesus, menghadapi tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami tahu bersama dengan Engkau kami mampu Tuhan, apapun yang kami alami sepanjang tahun 2021 Tuhan Yesus. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat. Engkau memberikan kami pertolongan, Engkau berikan kami Tuhan Yesus pertolongan, kekuatan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Engkau berkati Tuhan Yesus. Bahkan umatmu sudah Tuhan Yesus membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik setiap persembahan umatmu, baik korban tatangan, korban persepuluhan, korban syukur yang mereka bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang membalas dengan berkat-Mu melimpah, sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Pada tamatnya ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau menyertai perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Tibahkan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kembalikan kami pada hari-hari yang akan datang untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Engkau berkati kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Tuhan pimpin kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Di dalam kami berkegiatan, di dalam kami bekerja, di dalam kami berlibur Tuhan. Apapun kegiatan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, kami boleh pakai kehidupan ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan sepanjang minggu ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan kami kesehatan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan kekuatan Tuhan. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang sudah memelihara kami, Allah kami yang sudah memberkati kami, Allah kami yang sudah menolong kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berseru. Haleluya, haleluya, haleluya.